Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru serta anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa sesungguhnya apapun daya dan upaya yang kita lakukan selama ini yaitu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya seorang hamba Allah, manusia ya seperti kita ini ya, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita disuruh ya untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka sekali pun kita tidak dapat untuk menghitungnya. Karena kenapa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ada nikmat kesehatan, ya, nikmat agama, ya, nikmat din, ya, dan nikmat din adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ya, bayangkan saja jika kita hari ini tidak pada siratal mustaqim, ya, maka Allah akan mencatat perbuatan kita sebagai catatan yang buruk yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir. Tapi ketika kita hari ini sedang membuka buku, sedang menimba ilmu ya untuk kemaslahatan umat, maka niscaya Allah akan mencatat pahala kita detik demi detik. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti langkah jejak suri teladan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak itu akan menjadikan kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi kehidupan yang penuh dengan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami hormati, pada kesempatan pengajian kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang sebuah kisah yang terjadi pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu kisah yang tersirat dalam sebuah surat, yaitu surat Al-Fil, yaitu kisah seorang Abraha, Raja Abraha. Raja Abraha adalah seorang raja yang berasal dari Yaman ya, atau Raja Yaman di situ. Nah, ketika Abraha melihat Ka'bah ya setiap tahunnya dikunjungi oleh ribuan orang untuk melaksanakan haji, maka ketika itu Abraha memiliki keinginan ya, Ka'bah saja yang mungkin bangunannya hanya kotak ya, nggak luas, nggak begitu megah juga ya, itu tiap tahunnya dikunjungi oleh ribuan orang. Maka terfikir ya dengan penuh rasa yang sombong ya, bahwasanya saya mampu membangun sebuah tempat ibadah ya, karena orang Yaman itu agamanya ketika itu adalah agamanya Kristen, maka muncul kesombongan bahwasanya saya pun bisa membangun sebuah tempat ibadah atau gereja yang lebih megah ya, yang lebih megah daripada Ka'bah. Maka ketika itu Abraham membangun sebuah gereja yang megah ya, yang ketika itu menaranya tingginya itu ya, sehingga diibaratkan kalau orang yang melihat
puncak menara dari gereja itu, maka pecinya itu akan terlepas ya, akan terlepas karena saking tingginya ya, dengaknya. Maka saking megahnya dan tingginya, seorang yang melihat puncak ujung dari menara gereja yang dibangun Raja Yaman itu, Abraha, atau gerejanya namanya gereja Qulais ya. Gereja Qulais, ketika melihat gereja Qulais, maka pecinya itu sampai hampir saja jatuh. Maka ketika itu memiliki satu keyakinan dan kesombongan yang tinggi bahwasanya Abraha ya bisa memalingkan orang-orang dari beribadah di Mekah atau beribadah dalam Ka'bah menuju ke gerejanya. Akan tapi ya mustahil ya, karena sesungguhnya orang beribadah itu berdasarkan keyakinannya. Maka sekalipun dibangun dengan gereja yang sangat megah, maka tidak ada satupun orang yang ingin beribadah di gerejanya yang dibangun oleh Raja Abraha itu. Maka ketika itu Raja Abraha memiliki gagasan, memiliki keinginan ketika Ka'bah itu dihancurkan dan orang-orang Mekah itu dihancurkan, maka orang pun akan berpaling untuk beribadah di tempatnya ya, atau di gerejanya yang sangat megah. Nah, maka ketika itu Raja Abraha memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan ribuan gajah untuk menyerang Ka'bah dan menghancurkan kota Mekah ya secara keseluruhan. Ya, maka datanglah Raja Abraha dengan ribuan gajah menghancurkan Mekah, akan tetapi Allah membinasakan Abraha dengan burung ababil. Ya, dengan mengutus burung ababil dan membawa batu kerikil dari neraka. Nah, maka kalau kita lihat ayat yang pertama, ada beberapa hikmah yang kita ambil daripada surat Al-Fil ini. Yang pertama adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, ini ayat ini adalah ayat ya alam taro. Artinya di ujung dari ayat ini pasti ada tanda tanya ya, alam taro. Ya, alam taro kaifa, ya. Tahukah kamu ya kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Allah itu menghancurkan pasukan gajah. Ya, ini jadi ayat ini adalah ayat yang diperuntukkan kepada orang-orang Quraisy khususnya ketika itu dan kepada kita semuanya, bagaimanakah Allah memberikan sebuah pertolongan kepada orang-orang Quraisy. Dan mungkin dalam kondisi kita ya, apapun yang kita laksanakan, umpamanya kita mendapatkan sebuah pertolongan, kita mendapatkan sebuah ya hikmah, kita mendapatkan sebuah bantuan, maka selayaknya kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini adalah sebuah gambaran bahwasanya pertolongan yang datang kepada diri kita ya, maka sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dari siapa-siapa. Ya, ataupun bukan dari manusia. Memang manusia itu hanyalah sebagai perantara saja. Maka semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja kalau kita dalam suatu keadaan yang sangat genting, kemudian kegentingan itu bisa kita hadapi dengan baik, ya, maka sesungguhnya ya permasalahan yang kita hadapi itu ya diselesaikannya melalui tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sama, ini adalah memperingatkan kepada orang-orang Mekah ya, kepada kita semuanya supaya kita tidak memiliki rasa sombong ketika kita mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita hadapi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Alam yaj'al kaidahum ya fi tadlil. Sesungguhnya Allah telah kaid, membuat yaj'al kaid, membuat tipu daya, tipu muslihat ya. Fi tadlil, tipu muslihat pasukan Abraha ini menjadi sia-sia. Ya, menjadi sia-sia. Maka sesungguhnya ya setiap hari, setiap waktu, ya setiap saat ya
sesungguhnya akan datang kepada kita sebuah permasalahan-permasalahan. Entah itu permasalahan yang kita buat sendiri atau permasalahan yang merupakan tipu muslihat dari musuh-musuh atau dari orang-orang yang mungkin kurang baik ya. Nah, maka sesungguhnya ya ketika kita mampu menyelesaikan permasalahan ya, menghadapi sebuah tipu muslihat yang entah kapan datangnya menimpa kepada diri kita itu, ya maka Allah itu akan menjadikan sia-sia. Ya, ketika apa? Yaitu ketika kita ingat bahwasanya semua cobaan dan semua ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kita senantiasa ya merendahkan diri kita untuk tidak ya menjadikan diri kita apa-apa yang kita usahakan itu menjadi sebuah buah kesombongan. Ya, sesungguhnya siapapun yang menghalangi atau yang menghancurkan musuh-musuh kita sesungguhnya adalah itu tidak lain karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlin wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah menyelesaikannya ketika itu atau menghancurkan pasukan Abraha yaitu dengan mengirimkan ya ababil ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka dengan kekuatan yang tidak mampu dikalahkan oleh bangsa Arab ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu ya, dengan pasukan gajah yang begitu besar. Ketika masuk Ka'bah, orang-orang Abraha sudah melakukan kerusakan. Bahkan ada kisah 200 ekor unta milik Abdul Muthalib ya dirampas ya, dan melakukan perusakan kepada perkampungan kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya, kaum Quraisy tidak ada daya dan tidak ada upaya. Maka ketika itu Allah menurunkan kepadanya yaitu burung ababil. Maka sama, ketika kita memiliki sebuah permasalahan, kemudian permasalahan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya Allah akan memberikan sebuah solusi. Allah akan memberikan sebuah kemaslahatan yang bisa kita selesaikan min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ya, maka marilah ya kita senantiasa ya ingat bahwasanya segala yang ada dalam diri kita semuanya berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Warsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kashfim ma'kul. Nah, baiklah demikian Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku semuanya. Pada hakikatnya adalah kita hidup di dunia ini semuanya berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memiliki sebuah sikap yaitu sikap sombong. Ketika kita memiliki sikap sombong, maka Allah akan menghancurkannya seperti Allah menghancurkan kerajaan Abraha, yaitu gereja Quraisy ya. Dan juga seperti juga kisah Qarun yang Allah menghancurkannya dengan cara menenggelamkan ke dalam tanah. Dan sesungguhnya apapun daya dan upaya yang kita lakukan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepatutnya kita sombongkan di hadapan manusia. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.